Bismillahirrahmanirrahim. Sampai persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, saya mewakili tim Safari atau Gabungan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua DKM, pengurus dan beserta jajarannya, juga para jamaah hadirin, ayah bunda, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami telah diberikan izin untuk bisa bersilaturahmi. Ternyata luar biasa, ini masjid sudah bertahun-tahun menerima tamu dari Palestina. Hampir tiap tahun setiap Ramadan kita adakan kegiatan di sini. Ini membuktikan kecintaan kita tidak diragukan lagi, kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita Palestina sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, kita mendukung mereka sampai Allah memberikan kemerdekaan kepada mereka. Oleh karena itu langsung saja kita baca ayat bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad as-Sadiq al-Hadi wa al-Amin wa ala alihi wa ibadihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ikhlas ila yaumil. Allahumma ij'alna minal muttaqin fi jinanin na'im ma'a as-siddiqin wan nabiyyin wasyuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul fi al-Qur'an al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم الله عز وجل يقول في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم. ببداية الله عز وجل كما ذكر الأرض المباركة ذكرها بصيغتين أو بأكثر من صيغة، ومن ضمنها الأرض التي باركنا فيها العالمين، وبسطر السورة الله سبحانه وتعالى الأرض التي باركنا حولها، يعني باركنا فيها وباركنا حولها. فيها هو المسجد الأقصى وما فيه، وحولها المسجد الأقصى وما حولها، القدس وما حولها وكل فلسطين. فمن هنا جاءت البركة، بركة المسجد الأقصى المبارك، وصار له إلى القبلتين، والثاني مسجد يدعى الأرض، والثالث الحرم الشريف. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur doa dari Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh tadi menyampaikan beberapa ayat Al-Qur'an yang berkenaan tentang Palestina. Tentu ini bukan hal yang asing lagi buat kita, menguatkan kepada kita bahwa Allah memberikan kekhususan, keutamaan kepada Palestina, Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Dalam surah Al-Isra Allah menjelaskan dalam ayat pertama bahwa Allah memberikan keberkahan, ya. Bahwa Allah memberikan keberkahan kepada Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Tadi juga beliau menyebutkan salah satu ayat tentang keutamaan ataupun bahwa Al-Aqsa ini adalah negeri Palestina ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di sekitar Palestina saja, tetapi di sekitar, bahkan beberapa ulama menyebutkan kepada siapapun atau siapapun orang yang membantu perjuangan Masjid Al-Aqsa dalam Palestina, maka keberkahan tersebut akan sampai kepadanya. الوقت ذاتي الله عز وجل عندما بارك الأرض فلسطين باركها وبارك من فيها وما فيها.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم سئل عن خير الرباط فقال خير الرباط يوم الرباط وعسقلان، وعسقلان هذه هو ما يوجد حول المسجد الاقصى المبارك وهو التحديد في فلسطين، والان تسمى بغزه. هذا هو رباط عسقلان، لان عسقلان على حدود غزه، الان هي ضمن غزه، وبالتالي الارض ملكت او ملك ما فيها. لماذا؟ لان شريعه الله في هذا العالم تقام الى الان، وهو فريضه الجهاد. الجهاد فرض كفايه، اذا قام به البعض سقط عن الباقين، يعني ان الشعب الفلسطيني ان يجاهد نيابه عن كل الامه الاسلاميه. Kemudian selain keutamaan bahwa Palestina ada Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, salah satu masjid yang dibangun kedua setelah Masjidil Haram, kemudian tiga di antara masjid yang disucikan Allah Subhanahu Wa Taala setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Juga salah satu keutamaannya adalah Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya kita dianjurkan senantiasa berpegang teguh atau mengikuti apa yang dilakukan oleh para pejuang, di mana mereka senantiasa berjuang sampai hari kiamat. Di mana orang-orang yang terus berjuang itu di sekolah, mana sekolah itu adalah di Gaza. Jadi syariat jihad sampai saat ini ditegakkan ataupun masih diberlakukan oleh para muslim, tidak ada lain, salah satunya adalah di negeri Palestina. في الوقت ذاته عندما نتحدث عن فلسطين يجب أن نذكر أن لنا إخوة في غزة. غزة هاشم تسمى في وقتها الحاضر ومنذ القدم تسمى غزة هاشم. لماذا؟ لأن والد جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاشم، يعني مات في أرض غزة، لذلك سمت غزة هاشم. بالتالي إذا ذكرنا اسم فلسطين يجب أن نذكر غزة وما فيه ويقدمه المجاهدون في غزة من تضحيات، والناس صابرون رغم 400 وسيمرون يوما من الحرب، ولا زال الحرب مستمرة. الحرب لم تبدأ حديثا، بدأت منذ 76 عام، ولكن من عام 2023 كل شيء دمر في غزة، حتى الأحلام دمر في غزة وأصبحت فارغة الآن من كل مباني. Kemudian ketika berbicara Palestina tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kota Gaza, di mana di sini Gaza ini adalah sebuah kota di mana orang-orangnya senantiasa, saudara-saudara kita di sana adalah para pejuang yang tangguh, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan keutamaan dan keteguhan kepada mereka semuanya. Bahkan sudah lama sekali mereka berjihad, sudah lama sekali mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa dekade, bahkan kemarin terakhir ya kita saksikan bersama dari yang paling sengit itu adalah 7 Oktober sampai kemarin itu lebih dari 15-16 bulan ya, 1 tahun lebih, 1 tahun setengah. Di sana sampai saat ini banyak sekali korban berjatuhan, yang syahid, yang meninggal dunia. Bahkan tadi saya menyampaikan bahwa sekarang nyaris tidak ada bangunan yang utuh di Gaza. Yang kita bisa saksikan banyak sekali kehancuran-kehancuran yang dialami oleh saudara-saudara kita ini. في الوقت ذاته أيضا خلال أكثر من 470 يوما أو ما يقارب 17 شهرا الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 90% من المباني في غزة، يعني مدارس، معاهد، جامعات، مدارس، معاهد، مساجد، كله دمر. أكثر من 60,000 شهيد. من هؤلاء 60,000 شهيد هناك 15,000 طفل شهيد و20,000 امرأة شهيد. Ya, tadi beliau menyampaikan secara rinci kerusakan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Bahkan bisa disebutkan kalau dari segi fasilitas bangunan itu hampir 90%. 90% itu hancur, ya, hancur lebur, ya, di apa saja yang hancur, masjid, sekolah, kemudian rumah, ya, pabrik-pabrik, dan juga fasilitas-fasilitas umum yang mendukung kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan dari jumlah korban yang meninggal itu lebih dari 50.000 orang,
Di antaranya 10.000 lebih anak-anak dan 20.000 adalah di antaranya ibu-ibu. بعضهم يظن أن الآن هناك اتفاق وقف إطلاق النار وأن الاحتلال الإسرائيلي توقف عن قتل الفلسطينيين. قبل مجيئنا هنا رأيت خبرا أن هناك 4 شهداء من عائلة واحدة. لماذا؟ لأنهم كانوا يجمعون الحطب، والاحتلال الإسرائيلي من عادته أن يغدر وأن يخون. هم خانوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء، فهم الآن يخونون العهد الذي بينهم وبين المجاهدين بوقف إطلاق النار. فلا زالت الحرب مستمرة إلى أن ننتهي بإذن الله منهم أجمعين إن شاء الله كما وعد الله عز وجل. Walaupun saat ini dalam kondisi gencatan senjata, beberapa hari kebelakang itu ada gencatan senjata antara Israel dengan bangsa Palestina atau Hamas. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa sifat dasarnya orang Israel itu adalah para pengkhianat. Mereka mengkhianati janji yang mereka ucapkan, apa yang mereka janjikan. Dan ini bukan hanya berlaku sekarang, bukan hanya terjadi sekarang, bukan hanya kepada sesama manusia biasa seperti kita, bahkan kepada para nabi pun gitu ya, mereka membunuh dan berkhianat kepada para nabi mereka. Makanya belum lama kejadian, beberapa hari kemarin itu Israel menyerang kembali ya. Bahkan banyak korban, satu kali serangan itu ada 4-10 orang gitu yang meninggal dunia. Itu padahal dalam kondisi kegiatan senjata. نحن نعلم أن المجاهدين في فلسطين وأن أخواننا هناك حتى الناس العاديين كلهم صابرون وكلهم يجسدون معنى الآية الكريمة التي قال رب العالمين فيها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لكن عندما نذكر فلسطين وغزة والشعب الفلسطيني هناك يجب أن نذكر أنهم جائعون، هم عطشان، هم جوع، هم مرضى، هم يشعرون بالبرد، بيوتهم راحت وذهبت ولا يجدون مأوى، أشغالهم ذهبت وانتهت ولا يجدون مصروفا أو يأكلون طعاما. إذا أرادوا أن يأكلون ينتظرون النبات لكي يخرج من الأرض فيأكلون وراء شجر، وهذا أقسم بالله أنه حدث. وإذا أرادوا أن يشربوا ينتظرون ماء المطر لكي ينزل فيشربون. Ya, tentu akibat dari kondisi yang dialami oleh saudara kita yang dari Gaza ini bukan hanya kehilangan rumah, bukan hanya kehilangan orang yang mereka cintai, tetapi mereka harus terus bertahan hidup, melanjutkan kehidupan untuk mencapai cita-cita mereka, untuk terus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi walaupun mereka itu berjuang, mereka juga manusia. Mereka sekarang sedang dilanda kelaparan, kedinginan, tidak ada tempat untuk berlindung, makanan yang tadi saya bilang mereka tidak bisa minum kecuali kalau sudah ada hujan. Kalau hujan turun, disitulah air-air yang jatuh kemudian ditampung itu yang bisa diminum. Kemudian bahkan ada sebagian potret karena saking laparnya tidak ada makanan, mencari ya hewan-hewan yang yang halal gitu yang bisa dimakan, bahkan tumbuhan-tumbuhan yang untuk menjaga agar mereka terhindar dari kematian. بالتالي الله سبحانه وتعالى جعل لنا في هذا الشهر شهر رمضان المبارك خير الشهور، وهو أفضل الشهور في السنة، وفيه ليلة القدر خير الشهور في السنة، خير الأيام في السنة. الله سبحانه وتعالى يعطينا منح في الحياة، منح هذه الأجر فيها ضعف كشهر رمضان، هذه منحة من الله عز وجل، الأجر فيه عظيم، أبواب السماء مفتوحة، أبواب النيران مغلقة، الشياطين تحبس، الملائكة توزع في الأراضي، توزع رحمات رب العالمين. ما بالكم بمن يقوم بالصدقة ويعطي صدقة في سبيل الله بنية خالصة لوجه الله عز وجل، لن يضيع الله أجر المحسنين. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولا يضيع الله أجر المحسنين. وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شريف: دعوا مرضاكم بالصدقات، لديكم مرضى
داوموا بالصدقة الخالصة لوجه الله. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنها صدقة جارية، وهذه الصدقة تدوم حتى بعد موت الإنسان. Kemudian kita semuanya alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga bisa merasakan kembali suasana bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ini Allah berikan keutamaan yang begitu besar sekali. Pahala-pahala Allah siapkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala terbuka sangat luas kepada kita semuanya. Setiap amal yang kita lakukan Allah lipat gandakan pahala-pahala tersebut. Yang sunnah Allah akan tinggikan pahalanya, apalagi yang wajib. Dan di antara amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan adalah sedekah, di mana sedekah ini sudah tidak dilakukan lagi oleh kita semuanya, bahwa keutamaannya begitu besar sekali. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam beberapa hadis tentang keutamaan sedekah, di antaranya sedekah itu salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus. Kalau kita sudah meninggal pun, sedekah ini, amal jariah ini akan terus mengalir. Kemudian sedekah ini adalah salah satu upaya ataupun wasilah untuk kita menyembuhkan diri kita, menyembuhkan diri ketika kita sudah berikhtiar secara manusia, kita sudah berobat kesana kemari, kemudian belum juga mendapatkan kesembuhan. Mudah-mudahan dengan sedekah ini, kata Rasul, maka jadikan wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Bahkan banyak sekali sedekah ini tidak akan pernah mengurangi harta kita dan sebagainya. الختام حتى لا نطيل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دعا ونصح أصدقائه وصحابته نصحهم تصدقوا له بشق تمرة. فالعمل الصالح يقول قدر الاستطاعة، وذلك إثباتا لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعندما الله سبحانه وتعالى أعطانا المال أراد منا أن نتصدق، نعطي في سبيل الله ولو بالقليل. رب قليل يكون في عين الله كبير وكثير بإذن الله رب العالمين. لذلك ندعوهم ونتمنى منهم حتى ولو بالدعاء أيضا، صدقات أو الدعاء، أن يسلم إخوانهم في فلسطين. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا إخوة المسلمين امتثالا لقول النبي محمد: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو دعا له السائر السائر. Kemudian beliau menyampaikan bahwa untuk kita beramal ataupun memberikan dukungan dan bantuan kepada saudara kita, tentunya dengan sesuai kemampuan dan sesuai dengan kondisi kita semuanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tentu kadar kemampuan, kadar kapasitas itu disesuaikan dengan manusia itu masing-masing. Karena Rasulullah menganjurkan kepada kita, tutuplah atau halangi api neraka walaupun hanya dengan kurma gitu, ataupun sepotong kurma, yang mana dengan tersebut kita terhindar dari siksa ataupun adab Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekecil apapun dukungan kita, bantuan kita, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi hujah dan akan menjadikan penolong bagi kita semuanya. Kemudian yang disampaikan oleh Syekh kepada kita semuanya luar biasa sekali, mengingatkan bagaimana pentingnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan kembali, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengingat kembali kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, dengan tentunya dengan doa-doa terbaik kita di saat kita sujud, di saat kita berdoa kepada Allah. Maka salah satu doa yang bisa kita pintakan ataupun kita khususkan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan tentunya bukan hanya dengan doa, selama kita mampu maka kita sisihkan dari sebagian harta kita, karena itu adalah salah satu yang sekarang sedang dibutuhkan oleh saudara kita. Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah panggil kembali kita untuk
bersama-sama ya memberikan dukungan terbaik. Gitu. Allah mengajak kepada kita lewat dengan kehadiran Syekh di hadapan kita apalagi tiap tahun. Dan tentu mungkin tidak perlu banyak lagi ya yang perlu disampaikan karena di sini sudah luar biasa ya dari dulu sampai sekarang ya. Tinggal kita mari kami mengajak kepada para hadirin, para jamaah sekalian video. Silakan. Kalau ini sambil kita mempersiapkan diri ya, apa yang bisa kita berikan untuk saudara kita Palestina. Ini ada sedikit gambaran ya, tentang kondisi ya, kondisi saudara-saudara kita, kondisi kehidupan anak-anak kita di sana ya, dan juga geografi di sana. Walaupun sebetulnya kondisinya sudah apa ya namanya, sudah semua hampir orang tahu gitu ya, semua sudah tahu bagaimana sedihnya, bagaimana pilunya kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya bisa kita akses semuanya yang ada di YouTube ya, semuanya di Instagram ataupun di media-media sosial semuanya, bahwa apa yang kita saksikan saat itu sekarang dipastikan هذه هي حارتي يا جماعة الخير. هذا المكان اللي أنا كنت عايش فيه. كل الذكريات، كل الطموحات، كل الأحلام اللي بنيتها في هذه المنطقة. kondisi rumah-rumah yang ada di sana ya, itu seperti tumpukan reruntuhan dan sampah gitu. Padahal itu adalah rumah-rumah saudara kita di sana. Lebih dari 2 juta penduduk Gaza yang tinggal di sana. 90% ya, dari 2 juta lebih, 2 juta setengah itu kehilangan tempat tinggal mereka. Dari penyerangan utara langsung kemarin itu lebih dari 50.000 orang yang meninggal dunia. Dan di antara kebanyakannya adalah anak-anak dan orang tua. Ini kondisi saudara-saudara dari sana, ini benar yang dikatakan oleh tadi. Mereka keinginan, mereka tidak ada tempat untuk berteduh kecuali sisa kebutuhan. Kita bayangkan dalam kondisi seperti ini, mencari makan di mana ya? Bisa kita bayangkan, tidak bisa kita berimajinasi. Seandainya kita tinggal di sana, di mana kita akan bisa mendapatkan makanan, di mana kita akan bisa mendapatkan hidup, kecuali ya, salah satu impiannya adalah berteman dan menunggu ya, menunggu bantuan yang dikirim dari saudara-saudara mereka yang ada di luar Gaza. Bahkan rumah sakit di mana tempat itu jadi mereka bukan hanya menghancurkan tempat tinggal, masjid, sekolah, rumah sakit. Yang dilaporkan menyampaikan bahwa proses operasi dan operasi itu bahkan kontrolnya itu karena saking kurangnya peralatan medis yang tersedia di sana. Jadi
maka di situ Allah akan bertanya kepada kita semuanya apa yang kita lakukan. Ya. Karena itu mari saudara-saudara sekalian, ayah bunda, ibu bapak, para jamaah masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah memanggil kepada kita semuanya kembali. Allah mengajak kepada kita semuanya, mari kita berikan infak terbaik kita, mari kita sambung kebaikan dan kehidupan saudara-saudara kita yang ada di sana, karena kita yakin bahwa mereka sangat membutuhkan. Allah tahu kita ini banyak kebutuhan, kita juga banyak kebutuhan, banyak biaya yang harus kita penuhi untuk kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara kita di sana lebih membutuhkan, lebih daripada sekedar itu. Mereka mendapatkan kondisi darurat. Ya. Darurat itu kalau tidak ditangani, artinya kalau bukan kita yang menyambung kehidupan mereka, maka tidak bisa lagi mereka bertahan. Kalau tidak ada orang yang menolong, ya, menyumbang atau membantu kepada mereka, maka di sini akan kondisi sangat darurat sekali dan akan mengancam kehidupan saudara-saudara kita. Oleh karena itu kita yakin ya dengan berapapun infak terbaik kita, ya, ini akan menjadi bagian dari saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu silakan para jamaah sekalian kita berikan infak terbaik kita. Yang pertama infak cash kita yang berapapun uangnya silakan bisa kita kirimkan ya. Bismillah, kita yakini bahwa apa yang kita keluarkan saat ini insya Allah ini akan menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita terus berjuang, bahwa kita terus membela, bahwa kita terus memberikan aksi peduli kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah tidak akan pernah melihat jumlah banyak dan sedikit, tetapi Allah melihat perjuangan dan rasa tanggung jawab kita semuanya sebagai orang Muslim. Maka ketika kita ditanya oleh Allah apa yang sudah kita lakukan untuk Palestina, maka kita semuanya sudah memiliki jawabannya. Ya Allah, kami setiap tahun senantiasa, ya, setiap hari kita berdoa, setiap tahun kami mengundang saya dari Palestina. Ini adalah bagian dari bukti, ya, insya Allah ini adalah bagian dari bukti kecintaan kita dan perjuangan kita untuk saudara-saudara yang dari Palestina. Dan yang terakhir, ya, kami juga mengucapkan ya, terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili bangsa Palestina karena keistiqomahan pengurus dan para jamaah sekalian dan dari pengurus dari proses sebelum COVID ya sampai sekarang terus menggalang donasi untuk Palestina di sini luar biasa. Ini kami mengucapkan ribu-ribu terima kasih sekali ya, saya dan kami semuanya. Ini akan menjadikan insya Allah ya hubungan terbaik kita. Ya, ini akan keberkahannya insya Allah sampai kepada kita. Dan yang terakhir izinkan kami ya memberikan cendera mata ya, kepada para jamaah sekalian. Yang pertama mungkin saya berikan secara khusus untuk ketua DKM dulu gitu ya. Ketua DKM mungkin ini ada dari hadiah. Ini ada Al-Quran versi akalnya Palestina ya. Silakan Pak Ketua. Ini dibantu di foto silakan. Ini edisi khusus hadiah dari Syekh ya, dari ini untuk Masjid Al-Amin ya. Terima kasih atas keistiqomahannya untuk senantiasa membantu saudara kita yang dari Palestina. Kemudian ini Al-Quran kita yang kami akan berikan kepada yang siap berkomitmen, yang siap berdonasi ya. Bisa hari ini ataupun silakan beberapa hari kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi kita masing-masing. Kalau dulu mungkin sesuai harga umroh gitu ya, awal dulu siapa yang siap harga umroh 25 juta gitu atau 15 juta sebelum kita. Mungkin kalau sekarang sudah ya namanya apa ya, zaman sudah bergulir gitu ya, zaman sudah terus bergulir berganti. Ini ada hadiah terbatas kami yang berikan bagi yang siap berdonasi dengan nilai 1 juta rupiah. 1 juta rupiah bisa cash, bisa transfer hari ini, besok ataupun silakan disesuaikan dengan kemampuan kita semua. Ada yang siap dengan nominal 1 juta rupiah obat Allah Akbar. Silakan boleh Pak. Oh, maju langsung. Ada lagi Pak?
Allah Bapak silakan boleh dibantu oleh tim, silakan nanti ditulis namanya. Ya, sudah mau ditandatangan ya itu perannya. Boleh ada pulpennya dibantu dibuat kenang-kenangan. Dibuka ini plastik. Ya. Ya boleh ditransfer nanti dikasih ini. Amin. Ya sudah ada 2 jemaah ya, alhamdulillah silakan. Boleh langsung Pak kalau ada yang siap buat kita membersihkan waktu. Alhamdulillah sudah ada 3 ya, sudah ada 3 orang. Ada lagi Pak, silakan. Ya alhamdulillah sudah ada 3 orang, 4 orang, masya Allah. 5 orang. Ini aturannya kita. Ya, insya Allah luar biasa sekali ya. Di malam ke-15 memasuki 16 Ramadan ini ya, kalau sebagian orang ada memperingati nuzulul Quran gitu ya, di mana Al-Quran ini sebagai salah satu ya, 1, 2, 3, 4, 5 silakan. Silakan Bapak Ibu ada yang siap di belakang. Ya jadi bisa ditransfer oleh hari ini ya. Yes. Ya di belakang Al-Quran ini ada nomor rekeningnya ya. Silakan ke situ di transfer, mau dimarahkan sekarang juga bisa, silakan. Ya, ada ibu di belakang, ada yang siap? Ya, kita bismillah optimalkan. Ini masih ada. Ya, mohon izin semuanya kami menyita waktunya dan mudah-mudahan ini juga adalah bagian dari kontribusi terbaik kita. Saya yakin waktu kita mendengarkan, kita menyimak ini juga adalah bagian perjuangan berbesar kita ya. Nah, jadi semuanya insya Allah tidak akan pernah membeda-bedakan kontribusi kita semuanya insya Allah. Dan silakan kita ya berikan kesempatan lagi, silakan bagi bapak-bapak ibu yang siap berkomitmen dengan 1 juta rupiah, silakan ibu ada di belakang. Nanti kalau kita mungkin saya bisa ke belakang kalau memang perlu dibantu. Tadi ada request dari DKM katanya kalau di bawah 1 juta bisa tidak bisa, silakan gitu ya. Kita berikan nominal 500.000 rupiah ya, silakan 500.000 rupiah yang siap dengan nominal 500.000 rupiah, silakan boleh yang langsung ditulis dibantu ya. Kita ya satu lagi boleh, jadi 500.000 rupiah juga silakan disesuaikan dengan ya. Jadi insya Allah selain donasi biasa, infak sedekah, kita juga bisa menyalurkan karena ada fatwa dari ulama internasional bahwa zakat itu boleh untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina karena sifatnya sangat darurat sekali. Bahasanya sudah mengeluarkan edaran bahwa zakat fitrah, zakat mal-kisah gitu ya, itu bisa kita salurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi silakan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin
menitipkan zakatnya juga silakan bisa untuk saudara-saudara yang ada di sini. Ya, silakan yang terakhir boleh yang 500.000 rupiah ditulis namanya. Silakan. Ya, terakhir silakan kami berikan kesempatan lagi kepada yang siap berdonasi dengan nominal 500.000 rupiah. Ya, satu lagi. Ini ada satu lagi aturan, boleh? Yang nominal 500.000 rupiah. Oh iya siap. Panitia masih ada aturan? Ada. Coba diambil. Ya bos. Katanya kalau tidak kebetulan bisa nggak bisa. Jadi ya nanti setelah acara, alhamdulillah Al-Qurannya masih ada. Jadi Bapak Ibu, insya Allah Al-Qurannya masih ada.